Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dan senantiasa memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, mempelajari sebab-sebab yang akan membawa kebahagiaan, membawa keselamatan di dunia dan di akhirat kita. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan kajian di waktu duha ini adalah tentang apa? Jalan terjal menuju surga. Jalan terjal menuju surga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang akan membimbing kepada jalan menuju surga, sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang akan membawa kepada kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Balad tentang amal-amal kebaikan yang dinyatakan di situ jalan yang ditempuh ketika melaluinya adalah Al-Aqabah. Al-Aqabah, yakni di surat Al-Balad ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqatahamal 'aqabah, maka mengapa manusia itu, mengapa hamba ini
tidak mau menempuh jalan yang aqabah, jalan yang terjal, jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu mengetahui apa al-aqabah itu? Jalan yang mendaki lagi sukar ini, ternyata Allah sebutkan itu adalah jalan kebaikan, jalan menundukkan hawa nafsu untuk berbuat baik, memberi makan kepada orang yang butuh. Fakku raqabah, pertama, memerdekakan budak dari perbudakannya. Au it'amu fi yaumin dhi masghaba, atau memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di hari orang-orang kelaparan. Yatima dza maqrabah, kepada anak yatim yang masih punya hubungan kerabat. Au miskina dza maqrabah, atau kepada orang miskin yang benar-benar sangat fakir, yakni orang-orang yang membutuhkan. Nah, di ayat ini kenapa disebut jalan kebaikan ini sebagai al-aqabah? Ya tentu saja al-aqabah di sini ada yang menafsirkannya sebagai salah satu lembah di neraka jahanam. Ada juga yang menafsirkannya dengan makna di dunia, yaitu cobaan-cobaan yang Allah jadikan, yang wujudnya berupa jalan yang susah. Tujuannya untuk apa? Agar kita melatih diri kita menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jalan terjal menuju surga, jalan yang susah, jalan yang mendaki, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di tahapan awal perjalanan menuju keridhaannya. Tentu saja tujuannya supaya memisahkan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat makna firman Allah Subhanahu wa taala di di awal surat Al-Ankabut. Alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan aku beriman, sementara mereka tidak akan diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dalam keimanannya, maka dengan itu benar-benar kami akan mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah tahu jalan menuju surga itu adalah jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan pastinya hanya akan ditempuh oleh hamba-hamba yang terpilih. Kalau seandainya jalan ini awalnya menyenangkan, awalnya indah, tidak ada ujian, maka pastinya yang akan masuk di dalamnya semua orang yang punya kepentingan, semua orang yang ingin memperturutkan hawa nafsunya juga bisa ikut masuk. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hikmahnya tentu tidak menghendaki hal ini. Dan sudah pernah kita jelaskan, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti keadaannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan jelas di dalam keimanan mereka tidak jujur. Ya, mereka masuk Islam, berpihak kepada kaum muslimin ketika dirasakan ada kepentingan yang terpenuhi.
melihat Islam itu kalah, mereka akan berpaling meninggalkan Islam. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana sifatnya orang-orang munafik, ya, yang tidak segan-segan bergabung dengan orang-orang kafir ketika melihat ada peluang menang di sana, yang kemudian berpura-pura lagi bersama kaum muslimin ketika melihat kaum muslimin sedang di atas angin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian-ujian dalam agama tujuannya untuk memisahkan golongan orang-orang yang seperti ini dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Artinya dia masuk Islam tidak secara total. Dia berdiri di tepi artinya penuh keraguan-raguan, melihat-lihat dulu. Fa'in asobahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan dalam Islam, dia merasakan keinginan nafsunya terpenuhi, dia pun seolah-olah tenang mengamalkan Islam. Tetapi kalau dia mendapatkan fitnah, mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, inqalaba ala wajhihi, maka dia pun berpaling, menghadap ke belakang, meninggalkan Islam karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Subhanallah, dengan adanya cobaan atau jalan terjal ini akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang beriman pastinya dia merasa tenang dengan ujian tersebut. Kenapa? Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin yang Maha berbuat kebaikan. Tidak mungkin dia memberikan ujian untuk mencelakakan hamba-hambanya. Mereka pun mengetahui surga itu sesuatu yang tinggi dan sangat mahal. Ya, ala wa inna sil'atallahi ghaliyatun ala wa inna sil'atallahi jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah barang perniagaan Allah itu adalah surganya. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan terjal menuju surga ini hanya akan dipahami hakikatnya dan akan bisa diambil hikmah, direnungkan hikmahnya yang sempurna oleh orang-orang yang beriman yang memahami agamanya, dan akan menjadi sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala justru mendapatkan kebaikan dari ujian ini. Kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahwat." Wa fi riwayatin huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka dikitari atau dilingkupi dengan hal-hal yang diinginkan oleh syahwat.
Artinya seseorang yang pandangannya tidak jauh, tidak paham agama, dia hanya melihat casingnya, oh neraka ini susah, akhirnya dia meninggalkannya. Sementara surga ini susah, akhirnya dia meninggalkannya. Sementara neraka sesuai dengan keinginan syahwatnya, akhirnya ikuti itu, ujung-ujungnya ketemu neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz seperti itu. Ada rincian yang berhubungan dengan hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang melingkupi surga dan neraka itu demikian dahsyatnya sampai-sampai dikhawatirkan tidak ada seorang pun yang bisa bersabar untuk meniti jalan menuju surga. Justru sebaliknya, sampai-sampai dikhawatirkan jalan menuju neraka banyak orang-orang yang justru mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang dikeluarkan di dalam Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Musnad dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, lafaz yang terdapat dalam Sunan Abi Daud seperti ini dari sahabat yang sama, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril alaihi salam, idhhab fanzur ilaiha." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Pergilah kamu dan lihatlah kepada surga." Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma ada. Maka Jibril alaihi salam pun pergi ke surga, melihatnya, kemudian dia kembali. Ya. Faqala thumma jaa faqala, kemudian dia datang kembali dan berkata di depan Allah, "Ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, sungguh demi kemuliaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, tentang kenikmatannya, keindahannya, kecuali pasti dia ingin untuk masuk ke dalamnya. Tsumma haffaha bil makarih. Setelah itu Allah pun menutupi atau melingkupi, menghijabi surga ini dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dengan hal-hal yang susah ditempuh oleh hawa nafsu manusia. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman lagi kepada Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, sekarang pergilah, lihat lagi kepada surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa. Maka Jibril pun pergi kedua kalinya melihat surga. Setelah itu datang lagi dan berkata, "Ay Rabbi wa izzatika laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun." Maka dia berkata, "Ya Allah, sungguh demi kemuliaan-Mu, aku benar-benar khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga." Yani karena benar-benar dilingkupi, ditutupi dengan hal-hal yang berat untuk ditempuh oleh hawa nafsu manusia, tentu kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Falamma khalaqallahu an-nara." Setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, maka Allah berfirman kepada Jibril lagi, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah kamu melihat neraka.
Ya. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa. Setelah itu Jibril pun pergi melihat dan datang kembali. Kemudian dia berkata, "Ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Ya Allah, wahai Rabbku, sungguh demi kemuliaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka ini kemudian dia ingin masuk ke dalamnya. Jadi pasti semua orang berusaha untuk menjauhinya. Fahaffaha bisyahwat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, melingkupinya dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat manusia. Tsumma qala, dan Allah berfirman kembali kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah dan lihat kembali kepada neraka sekarang. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqal. Maka Jibril pun pergi melihat neraka untuk kedua kalinya. Kemudian dia datang dan berkata, "Ay Rabbi wa izzatika laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha." Wahai Rabb, ya Allah, sungguh demi kemuliaan-Mu, saya benar-benar takut, saya benar-benar khawatir tidak tersisa seorang pun kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis sahih yang menggambarkan tentang dua jalan, yang menggambarkan betapa kita benar-benar butuh ilmu untuk mengetahui hal ini. Tentu setelah petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kita butuh yang namanya kesabaran menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Pantas kalau sudah pernah kita jelaskan ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kedudukan sabar itu dalam iman, bimanzilatir ra'si fil jasadi, seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Karena iman akan mati tanpa ada kesabaran. Kesabaran inilah yang akan menjadikan kita memandang sesuatu dengan tenang, tidak terburu-buru. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap ta'anni, tenang, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, dalam memandang perkara, berusaha merenungkan apa akibatnya, ini adalah dari Allah. Sedangkan sikap al-ajalah, tergesa-gesa, itu dari syaitan. Jadi menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah ketahui. Ini disepakati oleh para ulama merupakan syarat untuk meraih ketakwaan. Dan ini juga yang kita ketahui, disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai ciri utama penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa, yang memiliki rasa takut yang besar akan keagungan Allah, akan kemuliaan Allah, akan kedudukan Allah, serta dia menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, bimbingan ilmu setelah taufik dari Allah yang akan mengarahkan hati kita, yang akan menjadikan kita berjalan dengan bimbingan syariat. Orang-orang yang beriman selalu bersangka baik kepada Allah. Ya, kita semua sudah tahu, semakin kuat keimanan, semakin besar cobaan. Dan yang namanya cobaan kan bukan hal-hal yang susah saja, kesenangan pun juga cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang-kadang dengan kebaikan, yakni kesenangan, kadang-kadang dengan penderitaan,
kesusahan sebagai fitnah ujian bagimu, dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Sekarang kita lihat, dengan pandangan Islam kita mengetahui seseorang itu semakin kuat imannya, semakin diuji. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthal." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi. Bayangkan, hamba yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang paling sempurna imannya, justru paling besar cobaannya. Tsummal amthalu fal-amthal. Kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka, keimanan mereka, dan seterusnya yang dekat dengan keimanan mereka. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, sesuai dengan tingkatan imannya. Fa in kana fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Kalau imannya itu kuat, agamanya itu kokoh, maka akan semakin besar cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dini. Kalau agamanya lemah, maka dia akan diberikan ujian yang juga lebih lemah sesuai dengan keadaan agamanya. Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah. Maka senantiasa ujian itu Allah akan timpakan kepada hambanya, sehingga Allah akan biarkan hambanya ini berjalan di muka bumi tanpa ada dosa sama sekali padanya. Karena ujian, dia bersabar itu menggugurkan dosa-dosanya. Baik. Kalau orang yang beriman memandang hadis-hadis seperti ini, dia tahu di balik ujian ini pasti ada rahmat Allah, hikmahnya yang sempurna. Kenapa? Orang beriman kan mengetahui Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama-nama Allah yang berhubungan dengan kebaikannya, limpahan rahmatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha berbuat baik, Al-Bar, Al-Wahhab, Maha pemberi karunia, sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Berarti dengan pandangan seperti ini kita tahu di balik musibah tadi banyak hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan. Di samping yang tadi kita sebutkan untuk memisahkan siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang dusta, maka dengan ujian semakin akan teruji, semakin akan menguatkan semangat orang-orang yang beriman untuk melakukan, untuk bersabar menghadapi jalan terjal menuju surga ini, karena tingginya, kuatnya tekad mereka agar meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang paling mereka dambakan untuk bisa dekat dengannya. Ya. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan ada isyarat tentang salah satu hikmahnya, bahwa dengan adanya ujian Allah akan membersihkan hamba ini dari dosa-dosanya. Yang ini mungkin tidak akan didapatkannya, ya mungkin hamba akan istighfar, akan bertobat, tapi kan banyak dosa-dosa yang mungkin luput dari istighfarnya, dari permohonan ampunnya. Maka Allah gugurkan lewat ujian yang dia sabar ketika menghadapinya. Lihat hadis tadi lafaznya kan di akhir, wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi
hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah. Senantiasa ujian itu Allah timpakan kepada hambanya sampai atau sehingga Allah biarkan hamba ini berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ternyata tujuannya supaya benar-benar membersihkan dirinya sehingga dia pantas menempati surga. Ya, surga itu adalah Darussalam, negeri keselamatan yang hanya ditempati oleh orang-orang yang selamat, yang bersih hatinya, yang bersih dari segala keburukan-keburukan yang menghalangi kesempurnaan imannya. Tapi para kawafikum, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang berhubungan dengan al-ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Penghambaan diri. Penghambaan diri kepada Allah. Seseorang dituntut untuk selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Semakin hamba itu merendahkan diri kepada Allah, maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ingat sabda Rasulullah SAW, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah akan semakin meninggikan kedudukannya. Dengan adanya ujian di awal, ini akan menjadikan seorang hamba itu selalu merendahkan diri, selalu tunduk kepada Allah, karena dia akan selalu bergantung kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya agar dikuatkan meniti jalan yang terjal ini. Apalagi di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada penjelasan yang disebutkan oleh para ulama, contoh seperti juga oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Ya, penghambaan diri kepada Allah itu dituntut dalam dua hal. Jadi dalam semua keadaan, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya, ibadah kepada Allah itu disyariatkan bukan dalam keadaan kita suka, kita senang, menyenangkan diri kita. Sekarang bagaimana kalau dalam keadaan susah, tidak menyenangkan diri kita, dalam keadaan kita menghadapi penderitaan? Tetap kalau hamba itu jujur dalam imannya, dia akan menjalankan semua ini sama dengan semangatnya ketika menjalankan ibadah dalam keadaan senang. Nah sekarang kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, ujian itu adalah litakmili ubudiyatil abdi li rabbi, untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini kepada Allah. Kenapa? Kata beliau, lillahi 'alal abdi, Allah memiliki hak dari hambanya agar hambanya itu menyempurnakan ubudiyah, penghambaan diri dalam keadaan senang dan susah. Wa aktsarul khalqi innama yu'tuna al-ubudiyata fil masari. Sedangkan kebanyakan manusia hanyalah mau menunaikan ubudiyah dalam keadaan senang. Sementara yang benar-benar ujian yang sesungguhnya untuk menilai kejujuran dalam iman, keikhlasan dalam niat, justru al-ubudiyatul dharra atau al-ubudiyah lil makarim. Menunaikan ubudiyah dalam keadaan susah, dalam keadaan ketika ditimpa ujian. Yakni jamaah sekalian rahimahumullah, di dalam Islam kan ada beberapa hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan. Contoh seperti isbagul wudu fil makarim, menyempurnakan wudu dalam keadaan kita berat, misalnya dalam keadaan dingin,
Kebanyakan orang kalau seandainya disuruh berwudu ketika cuaca panas, yang di situ kita senam, ketika disiram air, orang akan mudah lakukan. Tapi kalau kondisi dingin, masuk waktu sholat, kita diperintahkan untuk tetap menyempurnakan wudu. Ini yang butuh perjuangan. Ya, contoh seperti yang kita pernah sebutkan dalam Al-Quran, sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dia punya kelapangan, dia berinfak mudah. Tapi ketika dia sendiri sempit, tapi dia mau berbagi, ini yang butuh menundukkan hawa nafsunya. Berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Menahan marah dalam perkara-perkara yang dilanggar dalam urusan dunia. Kita hanya marah ketika dilanggar syariat Allah. Ini semua adalah ujian. Ubudiyah yang kita dituntut untuk melakukannya. Jadi sekarang orang ketika marah dalam perkara-perkara yang melanggar haknya, ada orang yang menggibai dia, ada orang yang memfitnah dia, ada orang-orang yang menjelekan dia, orang akan gampang marah. Dia telah mendolimi saya, dia telah melanggar agama, dia telah berbuat ghibah. Ghibah itu dosa besar. Orang bisa berkata seperti ini. Tapi coba ketika agama yang dilanggar, ketika misalnya saudaranya, hak orang lain yang dilanggar, atau ketika dia melihat perbuatan maksiat terang-terangan, apakah dia akan bisa marah seperti kemarahannya ketika hak dirinya yang dilanggar? Ini semua adalah ubudiyah dalam keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Allah menuntut kita untuk menyempurnakan ubudiyah ini juga, sementara kebanyakan manusia hanya bisa menyempurnakan ubudiyah dalam keadaan senang saja. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahapan awal perjalanan menuju surga itu jalannya terjal. Disinilah orang-orang yang beriman membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah ingat, saya pernah sampaikan di kajian kita yang lalu, entah yang kapan, ada pernyataan atau penjelasan yang ada nukilan dari athar sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang dua orang, mana yang lebih utama di antara dua orang ini. Yang pertama, orang yang berjalan menuju Allah, meniti jalan Allah, hanya lurus-lurus saja tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya, jalannya lancar-lancar saja. Dibandingkan orang yang kedua, yang ketika dia meniti jalan Allah, kadang-kadang dia mendapatkan rintangan, tertahan, dia melawan lagi, berjuang lagi, mungkin sempat jatuh, dia bangun lagi, dan terus mendapati keadaan seperti itu. Mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Karena sepintas dalam pemikiran kita, orang yang pertama dengan tanpa ada rintangan akan cepat sampai, karena jalannya lurus-lurus saja. Yang kedua pastinya terlambat sampainya. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjawab dua pertanyaan ini, atau dua, mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Beliau mengatakan orang yang kedua lebih utama, karena dia termasuk huwa minal ladzina amtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dia termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya dengan ketakwaan,
ya, Allah uji hatinya dengan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disebutkan di surat Al-Hujurat di awal-awal ayat yang ketiga kalau tidak salah itu. Ya, minal ladzina alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Orang-orang yang Allah uji hatinya dengan ketakwaan, diuji dulu supaya dia mendapatkan ketakwaan, ya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang kedua ini bisa lebih utama? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, penjelasannya adalah dua orang ini, beliau membuat perumpamaan, ada dua orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menemui orang yang dicintainya, untuk menemui kekasihnya. Orang yang pertama tidak ada rintangan, jalannya lancar-lancar saja. Orang yang kedua jelas banyak rintangannya. Kira-kira kalau dilihat, siapa di antara keduanya yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih besar kecintaan kepada kekasihnya, yang terbukti telah teruji bahwa benar-benar kecintaannya itu sangat besar, perjuangannya sangat tinggi untuk bertemu dengan orang yang dicintainya? Pasti yang kedua. Yang pertama ini karena belum ada ujian, sedikit saja ada ujian mungkin dia langsung jatuh dan berpaling. Adapun orang yang kedua telah teruji imannya, telah terbukti kejujurannya, maka pantas kalau dia dikatakan sebagai orang yang sengaja Allah berikan ujian kepadanya untuk Allah berikan ketakwaan kepadanya. Maka inilah, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menguji hambanya untuk menghalanginya dari kebaikan. Kalau ada yang berpandangan seperti ini adalah orang yang celaka. Dia tidak mengenal Allah berarti. Dia tidak mengetahui sempurnanya sifat-sifat kebaikan Allah. Ya, kalau manusia saja tidak akan mungkin kita katakan orang tua yang terlihat misalnya melarang anaknya melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya, anaknya masih kecil tentu belum paham. Tidak akan pernah kita berpikiran orang tua ini menginginkan kesulitan bagi anaknya, ingin menyiksa anaknya, ingin menyakitkan hati anaknya. Padahal manusia bagaimanapun sayangnya pasti terbatas. Kalau itu tidak mungkin kepada manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah zat yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Maka dengan ini kita yakin yang namanya cobaan dan ujian atau jalan terjal itu hanya di awal. Setelah kita menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan merasakan setelah itu jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan yang indah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan. Makanya seperti yang kita sebutkan di dalam hadis tadi, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Tujuannya agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah. Kan sudah pernah kita jelaskan, nafsu itu kalau telah biasa ditundukkan, yang tadinya sifat asalnya adalah ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, maka berganti sifatnya menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu tenang, yang selalu gembira ketika diajak kepada kebaikan. Jiwa ini yang akan mudah diajak kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoinya. Jadi dalam keadaan kamu senang, gembira. Setelah itu dia akan merasakan mudah, ya, untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu,
Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang menjadi sebab dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala kita harus selalu berdoa kepada Allah, memohon taufiknya, memohon kepada Allah agar tipu daya syaitan dijauhkan dari kita, kita diselamatkan darinya, dan dimudahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan terjal ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melihat akibatnya. Kita semua merenungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal disitulah kebaikan bagimu. Jalan yang kita lihat terjal ini kita tidak sukai, padahal kalau kita bersabar menempuhnya, Allah menjadikan kebaikan bagi kita di situ. Sebaliknya, wa asa'an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan disitulah keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Yang jelas, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita mendapati penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tentang makna keimanan, kan kita dapati mereka selalu menggambarkan jalan keimanan itu adalah jalan yang indah. Hanya di awal-awal saja kita akan merasakan atau menjumpai jalan yang terjal tadi, itu pun dengan hikmah dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah di balik semua itu. Ya, kita ingat pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ya, barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga di dunia ini adalah kenikmatan beribadah. Sudah hilang bagi mereka jalan yang terjal tadi, tinggal jalan yang nikmat, jalan menuju surga. Orang menuntut ilmu bukankah disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Berarti itu cuma awal-awalnya. Ya, banyak penjelasan tentang masalah ini seperti yang juga disebutkan di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Makanya seperti inilah kita memahami jalan terjal menuju surga itu cuma di awal-awal tahapan perjalanan seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada akhwat fillah rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ini hadis sahih. Bagaimana mungkin dunia itu disebut penjara bagi orang-orang kafir? Padahal tadi Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini ada surga. Dan tentu yang memasukinya, yang merasakannya orang yang beriman. Kenapa dikatakan di sini penjara? Dan surga bagi orang-orang kafir. Apa pengertian dari hadis ini? Ya, saya pernah menjelaskan tentang masalah ini dalam sebuah artikel yang berjudul Indahnya Islam alias Iman, sudah lama tersebar di internet. Ya, dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, maksudnya tempat dia memenjarakan hawa nafsunya.
tempat dia akan merasakan jalan yang terjal menuju surga di awal-awal perjalanan yang menuju Allah. Ketika dia masih memperbaiki dirinya, memperbaiki niatnya dalam hijrah, ketika dia masih berjuang menundukkan hawa nafsunya, ketika dia masih berusaha meningkatkan iman, meningkatkan ilmunya, supaya dia memahami segala sesuatu dengan hakikatnya, bukan sekedar yang hanya tampak di matanya. Karena kalau memandang sesuatu dengan hanya yang tampak saja, ini kepandangan kebanyakan orang. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Jadi ini tahapan perjalanan di awal-awalnya. Adapun surga bagi orang kafir, maksudnya mereka di dunia ini memperturutkan semua keinginan hawa nafsunya, tapi nanti hakikatnya mereka akan merasakan penderitaan dunia dan akhirat. Itu pengertian yang pertama. Ada penjelasan yang bisa kita katakan sebagai makna yang kedua dari hadis ini, yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Ini berhubungan dengan jawaban seorang imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan ahli hadis yang terkenal, yaitu Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yang menulis kitab Bulughul Maram, yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya, ini seorang ulama besar. Ceritanya, Imam Ibnu Hajar ini kita ketahui adalah seorang ulama ahli hadis yang terkenal, yang beliau ini termasuk disebutkan dalam biografinya, ya, setelah beliau tidak ada lagi seorang ibu yang bisa melahirkan ulama sekuat beliau dalam masalah hafalannya dan keilmuan beliau dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Ini gambaran tentang pujian yang tinggi kepada beliau ini. Ketika itu dia menjadi seorang hakim utama di Mesir, yang berarti kedudukannya akan dimuliakan oleh raja. Ya, tentu para ulama ini ketika mereka mau membantu pemerintah, karena dengan itu mereka gunakan kesempatan untuk bisa menasihati pemerintah, untuk menyebarkan ilmu agama. Dulu Imam Ibnu Hajar itu ketika dia dijadikan sebagai hakim, dia mengajukan syarat. Setiap ada buku yang dimintanya, kitab, dimanapun adanya, maka raja harus menyanggupi untuk mendatangkan kitab itu untuknya. Ya, di zaman dahulu itu ketika ada kitab, yang diperintahkan adalah salah seorang petugas khusus yang kemudian datang menyalin kitab tersebut, ditulis, baru dibawakan. Karena zaman dahulu kan tidak ada percetakan, ya. Maka ada tukang yang menulis kitab, jadi kitab yang tebal mereka tulis selama beberapa hari, kemudian didatangkan kepada misalnya kerajaan sana atau dikirim ke sana. Nah, ceritanya satu hari Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dengan pakaian kebesarannya, dengan kendaraannya yang indah, datang untuk satu hajat di sebuah pasar di Mesir. Di pasar ini ada seorang Yahudi yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat rendah, yaitu sebagai penjual minyak panas. Di zaman dahulu mungkin ada yang seperti itu, ya, yang tentu menjadikan pakaiannya compang-camping, kena minyak, kemudian kulitnya melepuh karena panas dan seterusnya. Ketika dia melihat Imam Ibnu Hajar datang, maka orang Yahudi ini segera berlari menghampirinya, sampai para pengawalnya ketakutan, dikira dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada ulama besar ini. Ternyata dia berhasil memegang tali kekang kendaraan. Jadi kudanya Imam Ibnu Hajar ini yang membawa kendaraannya. Langsung kemudian Imam Ibnu Hajar membiarkan, karena ternyata orang ini ingin bertanya. Lalu dia bertanya, "Ayuhan imam, wahai imam, ya, antumul muslimun, kalian kaum muslimin menyangka
bahwa Nabi kalian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia menyebutkan hadis tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka sekarang pertanyaanku, kata orang Yahudi ini, dengan keadaanmu yang seperti ini, penjara apa yang sedang kamu hidup di dalamnya? Dan dengan kondisiku yang seperti ini, surga apa yang sedang saya rasakan di dunia? Ini karena dia miskin, menderita, pekerjaannya rendah, kulitnya juga selalu kena panas dan seterusnya. Maka mendengar itu, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memberikan jawaban yang bijak. Dia berkata, kami orang yang beriman, ya, dengan kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat nanti di surga, maka seenak apapun, senikmat apapun kehidupan kami di dunia, itu masih tetap seperti penjara dibandingkan kenikmatan di surga. Sebaliknya orang-orang kafir yang tidak masuk Islam, ya, maka semenderita apapun di dunia dia, tetap itu masih mendingan, masih seperti surga dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di akhirat nanti kalau mereka tidak masuk Islam. Setelah mendengarkan ini, ternyata orang Yahudi tersebut langsung menyatakan keislamannya. Saat itu juga di depan Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi ini makna yang kedua yang menggambarkan bahwa orang mukmin itu di dunia di penjara, artinya dia memenjarakan hawa nafsunya, atau dengan pengertian tadi, keadaannya di dunia ini bagaimanapun enaknya, bagaimanapun indahnya, tetap tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan akhirat. Kita tahu di dunia tetap ada ujian, kesenangannya tidak akan murni, sedangkan kesenangan di akhirat nanti itulah kesenangan yang murni, kesenangan yang kekal abadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan indah yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat nanti. Ini yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu berlomba, selalu berusaha, bersungguh-sungguh bersabar dalam kehidupan di dunia, karena selalu mereka meyakini bagaimana indahnya dan sempurnanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hamba yang beriman di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk bisa bersabar dalam menjalankan kehidupan di dunia, bisa memandang dengan pandangan yang dalam tentang makna jalan terjal yang ada di hadapan kita untuk kita bersabar menghadapi tahapan awal ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki keadaan iman kita, yang kemudian barulah kita merasakan nikmatnya perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan menuju untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah nasihat dan kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ada juga mohon maaf ada sedikit keterlambatan karena jalan yang macet. Dan sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Boleh bertanya secara langsung dan juga boleh melalui tulisan di dalam kertas. Barakallahu fikum. Nah, apakah salah jika saya lebih mendahulukan ibu dalam hal apapun ketimbang istri saya sendiri? Terkadang istri selalu komplain karena merasa tidak diperhatikan oleh saya. Bagaimana batasan dengan ibu setelah menikah? Ya, jawabannya asalnya tidak salah. Cuman permasalahannya ketika antum menikah, ya,
berarti antum telah menjadikan wajib untuk menanggung nafkah istri. Adapun ibu, selama masih ada ayah kita yang menanggung nafkahnya, maka kewajiban itu adalah ada pada ayah kita untuk memberikan nafkah. Ini kalau berhubungan dengan nafkah, ya. Apalagi misalnya dia punya kecukupan, beda kalau dia misalnya tidak punya kecukupan. Nah, seperti yang dalam pertanyaan ini aslinya tidak salah, asalnya tidak salah. Tetapi lebih baik ketika antum tidak menampakkan itu seperti mendahulukan yang satu dan sengaja seperti ya membelakangkan yang lain. Kalau antum bisa atur dengan sebaik-baiknya, ketika antum misalnya memberikan hadiah kepada ibu juga diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuan atau dengan bahasa yang baik, tidak dijadikan seperti bersaingan misalnya, maka itu lebih baik. Ya, tentu saja kita tahu kewajiban seorang anak, apalagi laki-laki, meskipun telah menikah dia tetap wajib berbakti kepada ibunya, tapi di sisi lain dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, berbuat baik kepada istrinya, tidak menyakitinya, apalagi jangan sampai dikesankan diadu dengan ibu mertuanya sendiri. Tetap kita berbuat baik kepada kedua-duanya, maka tentu ini lebih baik dan lebih utama. Nah, izin bertanya Ustaz, mohon maaf di luar tema, saya memiliki seorang keponakan yang ketika menikah tidak disetujui ayahnya. Akhirnya dia menikah dengan wali hakim sampai ayahnya meninggal masih tidak disetujui. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Alasan tidak disetujui karena satu masalah keluarga. Perlukah pernikahan tersebut diulang? Ya, harusnya kalau ayah tidak setuju dibujuk dulu. Bahkan wali hakim misalnya dalam hal ini pihak pengadilan agama bisa jadi perantara untuk membujuknya. Ya, beda kalau misalnya alasannya masalah agama, perbedaan agama, atau misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ya ada sesuatu yang memang ada dari syariatnya. Tapi kalau cuma masalah keluarga, harusnya orang tua di sini menjadi yang paling berhak. Tidak boleh diwalikan kepada yang lain kalau masih ada bapaknya. Kalaupun bapaknya tidak setuju, kan dia bisa membujuk lewat pamannya atau saudara-saudara yang lain untuk menundukkan hati bapaknya. Ya, ini kalau dia tidak setuju memang tidak boleh. Ya, berarti ini pernikahan yang dianggap tanpa wali. Beda kalau misalnya dia mengatakan saya tidak mau menghadiri, belum bisa terima sepenuhnya, tapi dia sudah izinkan, itu beda lagi, berarti sah. Karena dia sudah izinkan, cuman mungkin dia masih ada rasa berat. Tapi kalau benar-benar tidak setuju dan tidak terima, ini yang berbahaya. Ya, yang saya ketahui ini perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, ada yang lain silakan.